Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Di mana saja kalian berada, yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 3 SD atau MI semester 1. Pelajaran keempat, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sub pembelajarannya tawadu. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat: 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti tawadu dengan benar. 2. Peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh tawadu. 3. Peserta didik mampu memiliki sikap tawadu. 4. Peserta didik mampu membiasakan hidup tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seorang kakek-kakek sedang berusaha mencari rezeki, yaitu dengan meminta sedekah dari orang-orang kaya. Kenapa ini dilakukannya? Karena tidak ada lagi pekerjaan yang layak untuknya karena sudah lanjut usia, sementara dia butuh makan. Maka dia berusaha. Nah, usahanya ini adalah baik karena dia adalah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukannya, sementara dia butuh makan. Lalu dia mendatangi sebuah rumah. Ternyata rumah ini adalah milik seorang siswa SD kelas 3 yang bernama Budi. Ternyata Budi ini adalah anak orang kaya. Meskipun kaya, Budi ini selalu memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari gambar ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu artinya rendah hati. Yang kedua, tidak sombong.
Yang ketiga, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Lihatlah dari gambar ini. Seorang siswa kelas 3, orang tuanya kaya. Meskipun orang tuanya kaya, dia memiliki semuanya, tetapi dia tidak merasa lebih baik dari seorang kakek pengemis ini. Nah, bagaimana? Dia selalu dermawan, memberikan sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini adalah contoh tawaduk, rendah hati. Nah, jadi tawaduk itu adalah rendah hati. Tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Meskipun siswa ini adalah orang kaya, tetapi dia tidak sombong, dia tidak merasa lebih kaya. Nah, dia tunjukkan dengan perilakunya, dia rendah hati. Dia mau berbagi kepada orang miskin. Nah, ini artinya siswa yang bernama Budi ini adalah memiliki sifat tawaduk, rendah hati. Nah, dari gambar ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita memiliki semuanya, maka kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa lebih kaya dari orang lain. Tetapi ciptakan kita harus bersifat tawaduk, rendah hati, dan mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini artinya kita telah memiliki sifat tawaduk dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kamu bisa di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus memiliki sifat tawaduk. Nah, jadi apa artinya tawaduk? Tawaduk artinya rendah hati. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kaki. Nah, ini adalah gambar manusia dah. Diinjak oleh kaki. Apa ini maksudnya? Takabur. Takabur adalah lawan dari tawaduk. Tawaduk tadi artinya rendah hati. Lawan dari tawaduk, takabur. Apa itu takabur? Takabur artinya tinggi hati, sombong, merasa lebih baik dari orang lain, meremehkan orang lain, membanggakan diri. Nah, inilah sifat takabur. Nah, anak-anakku sekalian, kita tidak boleh memiliki sifat takabur ini. Karena sifat takabur ini adalah orangnya tinggi hati, sombong. Bahasa kitanya ongeh. Kemudian merasa lebih baik dari orang lain, sehingga menganggap orang lain kecil. Lihat nih. Tidak boleh meremehkan orang lain, membanggakan diri. Nah, jadi ini adalah sifat tercela yang harus kita jauhi. Jadi kita tidak boleh takabur. Kita harus tawaduk, rendah hati. Nah, ini gambar apa anak-anakku semuanya? Ya, ini adalah gambar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat
Islam. Apa fungsi dari Al-Quran? Fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, apa contohnya? Allah berpesan kepada manusia ketika berada di dunia ini, berada di alam semesta ini, pesan Allah kepada manusia. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Sadaqallahul azim. Apa artinya? Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Apa maksudnya? Sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Apa itu angkuh? Membanggakan diri, ongeh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri atau ongeh. Nah, jadi Allah mengingatkan kepada manusia agar supaya manusia di muka bumi ini tidak boleh sombong terhadap apa yang dia miliki. Tidak boleh ongeh, membanggakan diri terhadap apa yang dia miliki. Tidak boleh menganggap remeh orang lain. Supaya apa? Supaya kehidupan ini bagus. Supaya manusia dengan manusia yang lain tercipta kedamaian dan ketentraman. Nah, inilah pesan Allah melalui Al-Quran surat Luqman ayat 18 agar kita tidak boleh sombong. Tak pantas kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Harta. Harta pasti akan habis. Harta tidak akan pernah kita bawa kalau mati. Coba lihat. Kamu pasti melihat ada orang meninggal dunia. Yang meninggal itu ada mobilnya, ada rumahnya, ada uangnya banyak, ada usahanya. Apakah ketika dia mati ikut? Mobilnya dimasukkan ke dalam kuburnya, rumahnya dimasukkan dalam kubur, uang yang banyak dia miliki dimasukkan dalam kubur? Tidak kan? Tidak. Itu artinya dia tidak akan membawa apa-apa ketika mati nanti. Nah, jadi untuk apa dibanggakan? Yang kita bawa hanya 3 lapis kain kapan kalau laki-laki. Kalau perempuan, kalau dia meninggal, membawa 5 lapis kain kapan. Itu yang kita bawa. Apa yang harus kita banggakan? Yang harus kita sombongkan? Nah, maka oleh karena itu, kita tidak boleh sombong, ongeh, membanggakan diri. Kita harus tawadu, rendah hati. Mudah-mudahan kamu juga bisa berbuat tawadu, rendah hati dalam kehidupan. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar apa? Ya, ini adalah gambar
seorang laki-laki Pak Haji sedang membagikan sesuatu makanan kepada seorang ojek online. Nah, apa maksudnya ini? Ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadu. Nah, apa tanda-tanda orang memiliki sifat tawadu? Nih, satu, selalu membantu dan berbagi makanan kepada orang lain. Seperti yang dicontohkan di gambar. Nah, jadi ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu itu selalu membantu orang lain dan berbagi apa saja. Apakah itu makanan, apakah itu rezeki berupa uang, dia bantu orang lain. Ini berarti dia sudah memiliki sifat tawadu, rendah hati. Kamu sudahkah berbagi? Sudahkah membantu orang lain? Kalau sudah, berarti kamu sudah memiliki sifat tawadu. Yang belum, masih pelit dengan teman, berarti belum memiliki sifat tawadu. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memiliki sifat tawadu, yaitu ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang tawadu itu selalu membantu, menolong, berbagi apa saja, baik makanan atau berbagi apa saja kepada orang lain. Ini adalah contoh orang yang memiliki sifat tawadu. Nah, ini gambar apa anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah sebuah kebahagiaan seorang ibu dan seorang anak. Nah, apa yang dibahagiakannya ini? Ibunya bahagia karena anaknya berbicara dengannya dengan lemah lembut. Nah, apa maksudnya? Tanda-tanda, ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu itu adalah yang kedua, mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Kamu mudah-mudahan bisa berkata baik dan lemah lembut. Jadi kita itu harus berkata dan mengucapkan sesuatu itu dengan perkataan yang baik-baik. Jangan perkataan yang kotor, yang jorok. Dan berbicaralah dengan lemah lembut. Nah, ini gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar seorang guru sedang menerangkan pelajaran agama atau pelajaran yang lain. Nah, ini adalah Pak gurunya sedang menerangkan. Ini adalah para siswa yang sedang mendengarkan penjelasan gurunya. Adakah di antara mereka ini yang ngobrol atau ngerumpi atau bermain-main di belakang? Tidak ada. Apa maknanya ini? Tanda-tanda ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu itu adalah yang selanjutnya bersikap tenang. Nah, jadi orang yang selalu bersikap tenang saat belajar, ketika guru sedang menerangkan pelajaran, dia duduk tenang, tidak ngobrol, tidak ngerumpi, tidak gerasak-gerusuk, tidak lari-lari kemana-kemana. Ini artinya dia memiliki sifat tawadu. Ini duduk tenang, mendengarkan nasihat guru, mendengarkan pelajaran. Berarti dia telah memiliki sikap tawadu. Nah, adakah anak-anak
Bapak semuanya yang di waktu sedang belajar, ada yang bergelut, ada yang ngerumpi, ada yang ngomong dengan teman? Kalau ada berarti belum memiliki sifat tawadu. Tapi kalau tidak ribut, tidak berbicara dengan teman, tidak ngobrol dengan teman, berarti kamu sudah memiliki sifat tawadu. Nah, mudah-mudahan kamu bisa menerapkannya dalam belajar. Duduk tenang, tidak bermain-main, tidak berbicara dengan teman. Berarti kamu sudah memiliki sifat tawadu. Nah, perhatikan gambar di depan layar. Nah, apa perbedaannya ini? Nah, ini gambar seorang siswa sedang makan satu piring. Yang ini makannya banyak sekali. Nah, yang ini lihat habis belanja di Ramayana, pasar. Nah, yang ini habis juga belanja di pasar. Nah, apa perbedaan keempat gambar ini? Ya, perbedaan kalau yang ini adalah makannya sedikit tapi mengenyangkan. Kalau yang ini banyak berlebihan. Kalau yang ini banyak juga berpoya-poya. Kalau ini belanjanya seadanya sesuai dengan keperluan saja. Nah, dari gambar ini maksudnya apa? Ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu itu adalah sederhana dalam segala hal. Nah, coba bandingkan. Siapa di antara mereka ini yang hidupnya sederhana? Nomor berapa saja? Iya, mereka ini yang hidupnya sederhana adalah yang pertama nomor 1. Yang kedua nomor 4. Ini adalah hidup sederhana. Yang mana mereka ini hidupnya boros, berlebih-lebihan, berpoya-poya. Nomor 2. Kemudian nomor 3. Nah, dan nomor ini tidak boleh kita ikutin karena ini adalah sesuatu yang mubazir. Ya. Jadi kita harus hidup sederhana. Ya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tawadu itu. Sederhana dalam segala hal. Dalam makanan, ya sederhana. Yang penting 4 sehat 5 sempurna. Kemudian dalam berpakaian, dalam belanja, kita belanja sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Mudah-mudahan kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambar apa ini? Ya, ini ada orang Dayak. Ya. Ini ada siapa-siapa ini? Ya, ini orang dari Papua, ini orang dari Jawa, ini orang dari suku agama Kristen, agama Buddha, dan ini adalah dari Minang. Nah, jadi artinya apa? Bermacam-macam suku. Anak-anak sedang bermain bersama. Nah, jadi ciri orang yang memiliki sifat tawadu itu adalah bermain bersama. Meskipun kita berbeda-beda. Jadi kita
harus bermain kepada siapa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus bergaul, bermain bersama kepada siapa saja. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda adat, kita tetap bergaul bersama, bermain bersama, saling tolong menolong dalam kebaikan sosial. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan lagi ini. Banyaknya lagi manusia ya saling berpegangan tangan. Apa maksudnya ini? Ini adalah bersatu. Apa maksudnya? Iya, ini adalah manfaat keuntungan tawadu atau rendah hati. Apa keuntungan manfaat orang yang rendah hati? Pertama, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Jadi kalau kita selalu rendah hati, orang senang kepada kita. Sehingga kita banyak temannya. Ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, disayangi orang tua. Jadi kalau kita memiliki rendah hati, selalu berkata lemah lembut kepada orang tua, itu orang tua kita pasti akan senang. Nah, itu manfaat kita dari tawadu. Ya, berkata dengan lemah lembut. Orang tua akan sayang kepada kita. Yang keempat, dihormati oleh orang lain. Orang lain akan segan kepada kita. Kenapa? Karena kita rendah hati, selalu mau berbagi, membantu kepada siapa saja. Maka orang lain pun akan hormat kepada kita. Nah, itu manfaat kita tawadu. Kemudian yang kelima, terhindar dari sifat sombong, angkuh, ongeh, membangga diri. Nah, jadi orang yang selalu bersifat tawadu, dia akan terhindar dari sifat sombong. Sombong adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan orang yang sombong pasti tidak disukai oleh orang lain. Orang yang sombong tidak disukai orang tua. Orang yang sombong tidak dihormati oleh orang lain. Maka oleh karena itu, manfaat kita tawadu, kita terhindar dari sifat sombong. Nah, setelah mendengarkan penjelasan melalui video, tugas siswa pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugas tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Tawadu artinya titik-titik. 2. Lawan tawadu adalah titik-titik. 3. Jika dinasihati oleh orang tua, maka harus titik-titik. 3. Tuliskan 3 contoh sikap tawadu. 5. Tuliskan 4 keuntungan atau manfaat sifat tawadu. Alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya anak-anakku yang soleh dan solehah, agar kita bersikap tawadu, rendah hati kepada siapapun. Nah, kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.